Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5 kelas E dan kelas F dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk mata kuliah ilmu falak kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu falak. Kata falak berasal dari bahasa Arab yang ada persamaan artinya dengan kata madar nujum atau disebut juga sebagai orbit, sebagaimana dalam Kamus Al-Munawwir karangan Ahmad Bursa Munawwir, madar nujum itu diterjemahkan sebagai orbit, lintasan benda-benda langit, peredaran bintang-bintang, atau garis edar benda-benda langit dan bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, falak itu diartikan lengkung langit, lingkaran langit, cakrawala, pengetahuan mengenai keadaan, baik itu peredaran, perhitungan, dan sebagainya, bintang-bintang, atau ilmu perbintangan. Adapun menurut Kamus Bahasa Inggris, falak diterjemahkan the science that deals with the material universe beyond the Earth's atmosphere. Bahwasannya falak itu adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan alam semesta di luar atmosfer bumi. Jadi itulah definisi falak secara etimologi atau menurut bahasa, baik dari bahasa Arab, bahasa Inggris, ataupun menurut Kamus Bahasa Indonesia. Falak diterjemahkan oleh beberapa ahlinya. Nah, menurut C.S. Badudu dan Sultan Muhammad Zain, ilmu falak itu diterjemahkan sebagai ilmu tentang bintang-bintang di langit, tentang peredarannya, dan tentang perhitungannya. Sedangkan Peter Salim dan Yeni Salim menyampaikan bahwa ilmu falak itu adalah ilmu tentang bintang-bintang, planet-planet, dan benda-benda angkasa lainnya yang berhubungan dengan susunan, gerak, kedudukan, dan ukurannya. Muhammad Farid Wajdi memberikan pengertian ilmu falak itu adalah ilmu tentang lintasan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lain. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, ilmu falak itu diterjemahkan ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planetnya, tentang fisiknya, geraknya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Itulah definisi ilmu falak secara terminologi atau menurut istilah. Meskipun di sini saya hanya mengemukakan 3 definisi menurut para pakar, akan tetapi masih banyak para pakar yang memberikan pengertian dari ilmu falak itu sendiri. Nah, secara redaksional, definisi yang dikemukakan oleh para ahli itu terlihat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi esensinya itu tidaklah berbeda, karena semua definisi itu mengungkapkan esensi ilmu falak, yaitu ilmu yang membahas tentang benda-benda langit, baik itu matahari, bulan, ataupun bintang. Nah, dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya ilmu falak itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan dan gerak benda-benda langit seperti matahari, bulan, ataupun bintang, dan benda-benda langit lainnya, mengetahui posisi dan kedudukannya dengan tujuan untuk kepentingan praktis dalam melaksanakan ibadah yang terkait dengan waktu dan tempat.
Kalau ditelusuri lebih mendalam, maka akan ditemukan beberapa istilah ilmu pengetahuan yang berkaitan dalam mempelajari benda-benda langit. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Watni Marpaung dalam bukunya Pengantar Ilmu Falak, ada beberapa jenis ilmu falak. Yang pertama adalah ilmu astronomi. Ilmu astronomi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit secara umum. Yang kedua adalah ilmu astrologi. Pada awalnya, ilmu ini termasuk ke dalam cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit. Kemudian dihubungkan dengan tujuan mengetahui nasib atau untung seseorang, atau disebut juga dengan perkara-perkara yang gaib. Yang ketiga adalah ilmu astrofisika. Nah, ilmu ini termasuk ke dalam cabang ilmu astronomi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit dengan cara hukum, alat, dan teori ilmu fisika. Yang keempat adalah ilmu astrometrik. Nah, sama halnya dengan ilmu astrofisika, ilmu astrometrik ini juga termasuk ke dalam cabang dari astronomi, yang kegiatannya melakukan pengukuran terhadap benda-benda langit dengan tujuan antara lain untuk mengetahui ukurannya dan jarak antara satu dan lainnya. Yang kelima adalah ilmu astromekanik. Nah, sama halnya dengan ilmu-ilmu sebelumnya, ilmu astromekanik ini juga termasuk ke dalam cabang dari astronomi yang mempelajari gaya gerak tarik benda-benda langit atau disebut juga dengan gaya gravitasi dengan cara hukum dan teori mekanik. Yang keenam adalah ilmu kosmografi. Ilmu kosmografi ini adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui data-data dari seluruh benda-benda langit. Yang ketujuh adalah ilmu kosmogoni. Ilmu kosmogoni ini adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang kejadiannya dan perkembangan selanjutnya. Yang kedelapan adalah ilmu kosmologi, yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk, tata himpunan, sifat-sifat, dan perluasannya daripada langit jagat raya. Prinsipnya mengatakan bahwa jagat raya adalah sama ditinjau pada waktu kapanpun dan di tempat manapun. Yang kesembilan adalah ilmu hisab. Nah, ini merupakan nama lain dari ilmu falak juga, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit dari segi perhitungan gerakan dan kedudukan benda-benda langit tersebut. Yang 10 adalah ilmu mikot, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit untuk mengetahui waktu-waktu baik di benda langit itu sendiri maupun perbandingan dengan waktu-waktu di benda langit lainnya. Dan yang terakhir adalah ilmu hai'ah, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk rotasi dan revolusi benda-benda langit. Itulah jenis-jenis ilmu falak menurut Dr. Watni Marpaung dalam bukunya Pengantar Ilmu Falak. Ilmu falak pada dasarnya ada dua macam, yaitu ilmu falak ilmi dan ilmu falak amali. Ilmu falak ilmi adalah ilmu falak yang membahas teori dan konsep benda-benda langit, baik itu matahari,
bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya. Misalnya, dari asal mula kejadiannya atau kosmogoni, ataupun dari bentuk dan tata himpunannya ataupun kosmologi, jumlah benda langit atau disebut juga dengan kosmografi, ukuran dan jaraknya atau disebut juga dengan astrometrik, gerak dan gaya tariknya atau disebut juga dengan gravitasi, dan kandungan unsur-unsurnya atau disebut juga dengan astrofikasi. Nah, ilmu falak ilmi ini dikenal juga dengan istilah theoretical astronomy atau disebut juga dengan ilmu falak teori karena pembahasannya itu adalah konsep dan teori yang berkenaan dengan tata surya atau disebut juga dengan benda-benda langit dari berbagai segi. Yang kedua adalah ilmu falak amali. Ilmu falak amali adalah ilmu falak yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit, baik itu matahari, bulan, bintang-bintang, ataupun benda-benda langit lainnya. Nah, ilmu falak amali ini dikenal dengan istilah practical astronomy, atau oleh masyarakat umum dikenal dengan ilmu falak ataupun ilmu hisab. Ilmu falak dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan pelaksanaan kegiatan ibadah dalam Islam, seperti menetapkan arah kiblat, waktu sholat, awal puasa, Idul Fitri, Idul Adha, haji, dan juga wukuf di Arafah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengertian dan juga ruang lingkup ilmu falak. Nah, teman-teman jangan berhenti dari pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman cari referensi lain untuk memahami terkait dengan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dipertemukan lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda di mata kuliah ilmu falak ini. Dan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.